Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Nurul Walah semua dan para pecinta buku dimanapun Anda berada? Saya Putri Anissa Az-Zahra di sesi baca buku Nurul Walah. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan sesi baca buku sebuah novel filsafat yang berjudul Anak Rusa Mencari Tuhan bab 14 dengan tema manusia lain. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan bab ke-13 dengan judul Di Dalam Gua yang dikisahkan hai menerima apapun yang terjadi, menyadari bahwa segala sesuatu akan berjalan sesuai dengan takdir. Ini menunjukkan menerima alur kehidupan dengan keyakinan bahwa segala sesuatu akan berjalan baik-baik saja, seperti penerimaan terhadap ketidakpastian, kehilangan, serta pencapaian kesadaran spiritual yang mendalam. Baik, langsung saja kita masuk pada bab 14 dengan tema manusia lain. Kemudian aku bertemu denganmu, Asal, temanku yang bertubuh besar. Oh, betapa bertemu manusia lain untuk pertama kalinya merupakan peristiwa amat istimewa bagiku. Awalnya aku pikir sedang berimajinasi. Aku keluar dengan santai dari dalam gua setelah melakukan meditasi dan tiba-tiba melihatmu yang sedang berlutut di tepi danau. Kamu memakai jubah wol hingga kukira kamu seekor binatang yang belum kukenal. Kamu langsung lari menghindariku, tapi karena penasaran, aku mengejarmu seperti sedang berburu. Hai, dan Asal tertawa terbahak-bahak. Mereka masih ingat hari yang tak biasa itu, setahun lalu. Asal berlabuh di pulau ini dengan kapal karena ingin mengasingkan diri ke alam. Perjanjiannya, jika hendak kembali ke daratan, dia memberi tanda dengan menyalakan api dari puncak gunung tertinggi. Dengan begitu, kapal yang memiliki rute terdekat ke pulau ini, yang jaraknya masih berkilo-kilometer, akan datang untuk menjemputnya. Namun, hal itu belum pernah terjadi, sama sekali belum. Asal menyukai pulau ini dan berteman dengan Hai. Dia sangat terkesan dengan kisah hidup Hai. Itu pertemuan pertama Hai, kata Asal sambil tertawa. Dia duduk di dekat api bersama Hai. Wajahnya yang berkeriput terlihat rendah hati dan berterima kasih kepada Hai. Aku ingin meninggalkanmu sendirian demi menghormati kehidupanmu yang damai di pulau ini. Tapi aku tiba-tiba kamu kejar. Rasanya seperti ada hewan buas mengejarku. Hanya sebentar, jawab Hai. Aku segera melepaskanmu tapi tetap memperhatikanmu dari jauh. Aku ingin tahu lebih banyak tentang dirimu. Kamu berlutut di pelosok pulau ini. Kamu terlihat sedang menangis dan aku mendengar sesuatu yang baru. Suaramu begitu indah. Belakangan barulah aku mengerti bahwa kamu saat itu sedang membaca ayat-ayat suci. Tapi aku belum tahu. Itu pertama kalinya dalam hidup aku mendengar kata-kata tersebut. Aku pernah mendengar suaraku sendiri ketika sedang menirukan hewan atau berteriak putus asa. Namun suara manusia yang kamu hasilkan berbeda dengan suara apapun yang pernah kudengar. Dan menurutku itu sangat indah. Dari semak-semak, aku mengintip dan memperhatikan bahwa yang kamu kenakan bukan bulu hewan, melainkan sepotong pakaian. Dan di balik pakaian itu ada seorang manusia lainnya. Seumur hidupku aku tidak pernah melihat manusia selain pantulan diriku sendiri di permukaan danau. Aku mengetahui keberadaanmu untuk kedua kalinya, kata Asal sambil terkekeh. Aku tidak mau mengganggumu lagi, jadi aku kembali kabur. Tapi kamu mengejar dan berhasil menangkapku. Otot-ototmu memang sangat kuat, kamu sadar itu bukan? Maaf, aku membuatmu takut. Aku berusaha menenangkanmu dengan menghentikanmu dan mengeluarkan suara hewan yang ku tahu. Aku menyalamimu dan tersenyum untuk meyakinkanmu. Kalau diingat-ingat lagi, pemandangan itu memang aneh. Tapi akhirnya toh aku berhasil menenangkanmu. Dan kamu tidak bisa bicara sepatah kata pun, kata Asal. Aku mencoba semua bahasa yang ku tahu, tapi kamu selama ini hanya menirukan suara hewan. Meskipun begitu, kamu cepat belajar. Lebih cepat daripada bayi manusia. Mungkin karena kamu sudah bisa berpikir sehingga dapat menyerap semuanya seperti spons. Dan begitu kamu menyebutkan namamu.
Aku mulai memanggilmu Hai, yang dalam bahasaku berarti hidup. Setelah mendengar kisah hidupmu, aku menambahkan pada namamu, Bin Yaqzan, anak kesadaran. Aku tidak tahu siapa ayah dan ibumu, tapi aku tahu bahwa kamu memiliki kualitas kesadaran yang baik. Kamu tidak hanya hidup, tetapi juga sangat jeli mengamati sehingga berhasil menemukan banyak kebijaksanaan hidup yang mendalam. Tidak seperti orang-orang yang kukenal. Jangan-jangan selama ini mereka tertidur, tidak seperti kamu. Asal tertawa. Dia memandang temannya itu dengan kagum, lalu bergumam, Hai Bin Yaqzan, hidup anak kesadaran. Api bergemeretak, menerpakan sinar merah di wajah kedua pria tersebut. Mereka menghayati saat seperti itu dan sejenak terdiam. Aku senang sekali kamu mau menceritakan kisah hidupmu padaku, lanjut Asal. Aku benar-benar terkesan dibesarkan oleh seekor rusa. Kamu berhasil tumbuh menjadi orang paling bijak yang pernah kukenal. Aku banyak belajar darimu. Sungguh istimewa juga bagiku bisa menceritakan kisahku padamu, kawan. Sejak kamu mengajariku kata-kata, aku memiliki bahasa untuk menceritakan sejarah hidupku. Rasanya seperti mendongeng untuk orang lain, tapi sejatinya itu adalah sejarahku sendiri. Kata Hai tertawa, kejadian nyata. Sebuah kisah yang unik. Aku percaya tidak ada orang lain di dunia yang pernah mengalami hal seperti ini. Baik teman-teman, sekian sesi baca buku kali ini. Untuk bab selanjutnya insya Allah akan kami tayangkan di next video. Saya Putri Anissa Azahra, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.